Cinta seorang ibu memang tak pernah bersyarat. Aku rela melakukan apa saja demi kebahagiaan anakku. Bahkan ketika permintaan itu terasa di luar pemikiranku. Aku tak pernah mengira jika anakku satu-satunya Linda akan meminta hal yang begitu janggal. Sebuah permintaan yang seharusnya tak boleh terjadi. Bahkan pada akhirnya, semua itu akan menjadi rahasia aneh yang harus aku pikul sendirian dalam keluarga kami. Sebelumnya sebut saja namaku Ratih. Aku seorang janda berusia 45 tahun, dan kejadian itu bermula di siang hari. Siang di mana aku sedang duduk bersantai di ruang keluarga sambil menonton TV. Di usia ke-45 tahun, banyak yang bilang jika kecantikanku masih tak pudar. Meski dengan status janda yang kusandang, hal itu tak lantas membuat semangat hidupku muram. Memang benar kata orang, sebagai wanita normal, tentu aku memiliki kebutuhan, terutama kebutuhan batin. Tapi kebutuhan itu selalu berhasil kuredam dengan menyibukkan diri, seperti mengurus rumah, berkebun, dan menghadiri arisan. Yang terpenting bagiku, aku masih mampu menjadi ibu tunggal yang baik bagi Linda putriku. Kebahagiaan Linda adalah prioritas utamaku. Namun, anggapan itu tak selamanya benar. Apalagi setelah Linda meminta sesuatu yang melampaui batas nalar. Siang itu saat aku sibuk memperhatikan tayangan TV, mendadak suara deru mobil membuyarkan lamunanku. Senyumku merekah, lantaran tahu bahwa yang datang pasti Linda dan menantuku, Tony. Linda sendiri bisa dibilang cerminan diriku sewaktu muda. Wajah kami nyaris mirip. Hanya saja, ia terlihat lebih modern. "Bu, Linda datang bu," seru Linda yang tiba-tiba menghambur memiukku. Kok tumben siang-siang kesini? Ada apa? Tanyaku sedikit basa-basi. "Nggak apa-apa bu, ingin ketemu saja," jawab Linda sambil berusaha tersenyum. Tapi sebagai ibu, tentu instingku merasakan ada yang tak beres dari nada suara putriku. Aku lantas mempersilahkan keduanya duduk di ruang tamu. Suasana terasa hening. Linda lebih banyak menunduk, sambil sesekali melirik Tony yang juga tampak tak tenang. "Ada apa sebenarnya, Lin? Kalian berdua kok diam-diaman?" tanyaku memecah keheningan. Linda menoleh ke arahku dengan mata berkaca-kaca. "Bu, ada yang ingin kami sampaikan." Sejenak aku menoleh ke arahnya, sampai ia kembali berkata, "Begini bu, kami sudah beberapa kali ke dokter, mencoba berbagai cara." Linda menjeda ucapannya, lantaran tak mampu menahan air mata. Aku divonis manjul bu." Suaranya tercekat penuh kesedihan. Mendengar itu, duniaku seolah berhenti berputar. Impian untuk menimang cucu yang selama ini kuidam-idamkan pun seolah kandas. "Kok bisa gitu, Lin?" Kata dokter, "Ada masalah di rahimku, Bu. Aku juga sudah cari alternatif lain, tapi sia-sia." Aku lantas beranjak menghampiri dan memiuk putriku. "Sabar ya, Lin. Jangan sedih. Semua pasti ada jalan keluarnya kok." "Bu, sebenarnya," Tony memulai percakapannya. "Sebenarnya, kami sudah memikirkan ini, Bu. Kami butuh bantuan Ibu." Aku menoleh ke arah menantuku. "Bantuan? Bantuan apa, Ton?" "Mungkin ini terdengar aneh, Bu. Tapi kami benar-benar nggak tahu harus minta tolong sama siapa lagi." "Iya, Ton. Memangnya bantuan apa toh?" tanyaku yang makin penasaran. Kami ingin pinjam wahim Ibu," kata Tony. Bagai disambar petir, aku kaget bukan kepalang. Aku menoleh ke arah Linda dan Tony bergantian, berharap kata-kata itu hanyalah sebuah candaan. "Enggak, kalian pasti bercanda kan?" kataku, berusaha tersenyum. "Kami serius, Bu. Kami ingin Ibu Halimah anak kami," kata Tony sambil menunduk. Tapi gimana bisa? Gimana mungkin?" sahutku tergagap. "Bu, kami sudah memikirkan ini. Kami tahu ini berat, tapi dokter bilang cuma Ibu yang bisa, Bu. Dan kami percaya sama Ibu." "Maksud kalian, Ibu harus dengan Tony?" tanyaku membuat wajah Tony bersemu karena malu. Linda dan suaminya itu serempak mengangguk. Sejenak aku membeku. "Enggak, ini salah. Ini enggak benar," kataku menggeleng.
Tapi Bu, kami benar-benar nggak bermaksud kurang ajar. Kami tahu ini berat, tapi kami sudah sangat terpojok Bu, kata Tony memohon. Aku menatap pria yang selama ini aku anggap seperti putraku sendiri. Ada rasa benci, jengkel, bahkan muak. Tapi bersamaan dengan itu, ada bayangan aneh yang melintas di benakku. Bayangan yang entah mengapa membuat jantungku berdebar. Rasa penasaran yang tak bisa kujelaskan. Apakah ini karena aku sudah lama tak mendapat siraman rohani dari mendiang suamiku? Bu, kami mohon. Linda kembali memohon sambil menggenggam tanganku. Aku lantas menariknya kembali. Tolong beri ibu waktu. Ibu harus memikirkannya. Kataku membuat Linda dan Tony saling pandang. Keduanya nampak lega karena aku tak langsung menolak usulan itu. Baik Bu, kami akan menunggu, kata Tony kemudian. Setelah perbincangan itu, Linda dan Tony pamit pulang. Aku kembali duduk termenung di tempat yang sama. Pikiranku memutar ulang setiap kata yang tadi aku dengar. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Gumamku dalam hati. Di satu sisi aku ragu, tapi di sisi lain, aku tak tega melihat Linda putriku bersedih. Belum lagi saat membayangkan harus bersama dengan orang yang bukan suamiku. Tentu membuatku merasa sangat berdosa. Sore pun berganti malam. Malam itu aku mencoba tidur, tapi setiap kali memejamkan mata, bayangan Tony selalu datang. Pikiranku meremang. Ada campuran rasa takut, malu, dan anehnya, ada gejolak yang terus datang. Aku tak munafik, aku juga wanita yang masih normal. Memang setelah suamiku meninggal, aku memilih untuk membatasi diri. Tapi sejak mendengar permintaan tadi, aku justru merasa hal itu menjadi jalan pembuka untuk meraih yang apa aku impikan. Sampai keesokan harinya, Linda datang menemuiku sendirian. Wajahnya masih nampak cemas, tapi tak semurung kemarin. Gimana Bu? Aku menghela napas. Akan ibu usahakan, Lin. Demi kamu, Nak. Pada akhirnya, naluri keibuanku pun mengalah. Hal itu sontak membuat air mata Linda pun tumpah. Bukan air mata kesedihan, melainkan haru atas pengorbananku. Makasih Bu, makasih banyak. Aku nggak tahu harus berterima kasih gimana lagi, kata Linda yang menghambur memiukku. Tapi, kataku, membuat Linda melepaskan pelukannya. Tapi, apa Bu? Ada syaratnya, Lin. Syarat? Syarat apa Bu? Ini rahasia kita, gak ada seorang pun yang boleh tahu. Dan, Ibu harap, setelah selesai, kita harus melupakannya demi kebaikan keluarga. Linda mengangguk. Tentu Bu, aku janji, Tony juga pasti akan setuju. Selanjutnya, Linda dan aku mendiskusikan langkah-langkahnya. Aku harus menjalani pemeriksaan kesehatan untuk memastikan aku benar-benar bisa halimah. Linda juga mendiskusikan jadwal program tersebut dengan Tony. Sampai beberapa hari berikutnya setelah menjalani pemeriksaan, dokter menyatakan jika aku dalam kondisi baik untuk memulai program. Kabar itu pun aku sampaikan pada Linda dan Tony. Jadi kapan bisa dimulai, Bu? Kata Linda saat aku menelponnya. Terserah saja, Lin. Gimana kalau nanti malam, Bu? Seketika itu jantungku terasa berhenti berdetak. Bagaimana bisa? Secepat itu. Apalagi, aku juga belum sepenuhnya siap secara mental. Tapi aku pun tak ada alasan untuk menoyak, lantaran sudah berjanji. Baiklah, Lin. Jawabku singkat, berusaha menjaga agar suaraku tak terdengar cemas. Singkatnya, malam yang ditunggu itu pun tiba. Aku duduk di ruang tamu, dengan jantung berdebar ketika suara ketukan di pintu terdengar. Aku beranjak menyambut kedatangan putri dan menantuku dengan sedikit canggung. Mereka pun masuk, dan suasana masih terasa hening, lantaran soma-soma sungkan memulai obrolan. Jadi, gimana? Tanyaku mencoba memecah keheningan. Sesuai rencana, Bu, aku nunggu di luar, jawab Linda. Kalau kamu, Ton? Tanyaku menoleh ke arah menantuku. Iya, Bu, aku siap, kata Tony dengan suara tercekat. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Kataku yang kemudian berjalan menuju kamar, diikuti putri dan menantuku. Seperti yang dikatakan Linda, ia menunggu di ambang pintu sebelum aku menutupnya. Di dalam,
Keheningan kembali terasa. Semerbak melati dari lilin aromaterapi yang kunyalakan seolah menambah syahdu suasana. Tony masih berdiri terpaku di tepi dipan, lantaran tak berani mendekat. Berbeda denganku yang nampak santai menunggu. Loh, kok malah di situ? Sini, kataku yang menyadari kegugupan menantuku. Ibu paham kamu canggung, Ton. Tapi, bukankah ini demi Linda? Mendengar hal itu, Tony lantas mendekat, lalu duduk di sampingku. Untuk sejenak, aku menatap Tony seolah memberi kepercayaan bahwa semua ini demi Linda istrinya. Tony yang mengerti pun mendadak maju. Sambutan pertama itu pun tercipta. Sambutan itu bagai sengatan guntur bagiku, terutama saat jemawi hijrah pada pintu gerbang itu. Tak sadar aku hanyut dalam niwana, membuat rasa ragu yang ada di benak Tony pun sirna. Tony dan aku pun semakin berani melangkah, seolah sudah paham bagaimana program kehaliman itu harus dilanjutkan. Tony sudah memulai perjuangan program itu. Sementara aku sesekali menatap ke arah pintu, di mana ada Linda yang rupanya ikut memantaunya. Sesekali Linda tersenyum padaku, seolah memberi semangat pada aku dan suaminya. Sungguh aku masih belum bisa percaya jika aku akan berada pada situasi itu. Jujur aku akui, Tony memang berbeda. Usianya yang masih muda, tentu sangat bisa membuatku merasakan kembali kebaikan yang sudah lama hilang. Tony, hampir tiba, Bu, ujar Tony, membuyarkan lamunanku. Aku mengangguk seolah siaga menerima pundi-pundi kebaikan itu. Dan ya, setelah beberapa manuver, berakhirlah kebaikan itu seperti tujuan utama. Selanjutnya, untuk beberapa saat, baik Tony dan aku terdiam. Sampai tak lama kemudian, Linda melangkah menghampiri kami. Gimana, Bu? Ya, mudah-mudahan diterima, Lin. Linda mengangguk lalu menoleh ke arah suaminya, yang masih sibuk mengatur deru angin yang melanda. Ia juga tersenyum, meski ada perasaan sedih pada istrinya. Singkatnya, malam yang canggung itu pun telah berlalu. Tapi di balik itu semua, ada sesuatu yang seolah mengikat kami. Meskipun begitu, kami berharap, setelah itu, ada keajaiban yang kami terima. Sampai di hari keempat sejak aku dan Tony melalui malam bersama. Sejak itu pula, aku merasakan perbedaan. Aku merasa hidupku yang dulu sepi, mulai berwarna. Apalagi jika mengingat perlakuan dari menantuku itu. Perubahan itu aku rasakan, terutama pada diriku sendiri. Tempat-tempat yang sebelumnya tak pernah aku perhatikan, kini mulai aktif kembali. Seperti pagi itu, setelah aku selesai dengan urusan dapur, aku lantas beranjak ke kamarku. Aku mulai memperhatikan diriku di depan cermin, sambil tersenyum sendiri mengingat kebaikan malam itu. Rasa canggung memang masih ada, tapi hal itu terabaikan oleh pengakuan bahwa aku masih memiliki keinginan yang tinggi. Siang harinya sekitar jam 1 aku berusaha bersikap biasa saat Linda dan Tony datang untuk makan siang di rumahku. Obrolan kami fokus pada Linda, terutama rencana kehaliman itu. Aku berusaha fokus pada peran keibuanku. Meskipun setiap kali mata Tony bersitatap denganku, selalu ada gejolak lain yang tak bisa aku sembunyikan. Sebuah sinyal yang hanya kami berdua pahami, dan itu tak hanya sebatas mertua pada menantu. Hanya saja aku sedikit heran pada sikap Linda saat itu. Ia yang biasanya cuek, mulai sedikit berubah, apalagi melihat senyum suaminya padaku yang terlalu lama. Aku tak tahu apa itu cemburu atau apa, tapi sebisa mungkin, aku menjaga sikapku. Selesai makan, Tony dan Linda pun berpamitan untuk pulang. Tapi keduanya berjanji, menjelang sore nanti, mereka akan datang kembali untuk menyelesaikan program itu. Setelah Linda dan suaminya pulang, aku berniat untuk menghabiskan waktu di kamar mandi. Aku hendak membersihkan diri sekaligus menenangkan pikiran setelah bertemu dengan menantuku tadi. Tapi alih-alih ingin sejenak melupakan, bayangan Tony malah terus berputar di benakku. Sambil mandi, kucermati dua anugerah yang kuasa yang sempat kusajikan pada Tony. Aku memang tak bisa lagi membohongi diri jika aku menginginkan kebaikan itu lagi. Selesai mandi, aku lantas memilih kostum yang sama seperti malam lalu. Berharap Tony tak berubah,
dan tetap kesemsem padaku. Singkatnya, malam pun tiba. Sesuai janji, Linda dan Tony tiba saat aku sudah siap menyambut mereka. Ketiganya lantas menuju ruang keluarga dan mengobrol sejenak di sana. "Bu," kata dokter, "ibu harus lebih enjoy," kata Linda memulai percakapan. Aku mengangguk. "Iya, Lin, ibu akan usahakan." Tanpa banyak bicara lagi, aku beranjak menuju kamar, diikuti Putri dan menantuku. Sebelum melangkah, aku sempat menoleh ke arah Tony, yang rupanya tersenyum padaku. Ada percikan gejolak di balik senyum itu, dan hanya aku yang paham itu. Ketika aku dan Tony sudah di dalam, Linda memilih duduk di kursi kayu, sambil mengotak-atik ponselnya. Aku tahu jika ia berusaha mengalihkan pikiran buruk, meski selalu gagal lantaran seruan-seruan dari dalam yang lebih mendominasi pikirannya. Sementara di dalam, aku yang tengah hanyut akan nirwana, berusaha sebisa mungkin tak berseru. Berbeda dengan Tony, yang justru senang memperhatikanku lebih antusias dari sebelumnya. "Bu, apa harus variasi motor lainnya?" tanya Tony dengan suara serak. Aku pun mengangguk. "Terserah aja, Nak Tony." Tony tersenyum. "Ya udah, apa kata Tony saja ya, Bu." Setelah berkata demikian, Tony pun buru-buru merubah haluan negara. Sontak, aku sedikit kaget lantaran bencana itu terasa lebih baik dari sebelumnya. Sungguh tak terlukiskan bagaimana perasaanku saat itu. Aku begitu menghayati laju perahu motor itu, begitu pula dengan Tony. Sampai beberapa waktu lamanya, akhirnya, setelah melalui rintangan yang ada, Tony pun tiba pada tujuan baiknya. Sejenak suasana menjadi hening, hanya suara angin dan detak jantung yang tersisa. Aku terdiam selama beberapa saat, berbeda dengan Tony, yang rupanya masih memiliki sisa bencana. "Bu, sekali lagi, ya," kata Tony, membuatku sedikit kaget. "Lah, memangnya kamu masih..." Belum selesai aku berucap, sayangnya mendadak pintu kamar tiba-tiba terbuka. Suara bantingan pintu itu membuyarkan kebaikan itu. Nampak Linda mematung di ambang pintu, sambil menitikkan air mata. Sementara Tony dan aku pun kaget bukan kepalang. "Loh, Dek, kamu kenapa?" tanya Tony sambil beranjak. "Jangan tanya aku kenapa," kata Linda dengan suara tinggi. Ia melangkah maju menghampiri aku dan suaminya. "Kalian pikir aku nggak tahu? Hah? Dari tadi aku duduk di luar, meyakinkan diri jika ini demi kebaikan. Tapi rupanya kalian lebih dari tujuan itu. Kalian malah sesenagan kan?" Seketika Tony terdiam mendengar ucapan istrinya. Sementara aku mencoba menenangkan amarah putriku. "Lin, dengerin ibu dulu." "Ini, dengar apa lagi, Bu?" "Hah," potong Linda sambil menatapku dengan marah. "Aku dengar semuanya, aku dengar namaku yang bahkan gak kalian sebut, iya kan?" "Dek, ini gak seperti yang kamu pikirin kok." Tony berusaha menenangkan istrinya. "Lalu seperti apa?" "Hah, kamu lebih senang kan sama ibuku?" kata Linda menangis lalu berbalik pergi meninggalkan aku dan suaminya. Sejenak Tony memejamkan mata sambil menghela napas. Sementara aku menangis lantaran tak mengira jika Linda akan bersikap demikian. Padahal hal itu sudah menjadi kesepakatan kebaikan. Singkatnya, hampir 3 minggu berlalu sejak kejadian itu. Linda dan Tony tak pernah lagi bertandang ke rumahku. Aku sendiri pun bisa memahami perasaan putriku, yang mungkin masih tak bisa memaafkanku. Namun, di minggu ketiga itu, aku mulai merasakan kejanggalan pada diriku, terutama mual di pagi hari dan sering kelelahan. Aku yakin jika aku tengah halimah. Dan benar saja, suatu pagi aku memutuskan untuk membeli alat tulis di apotik. Dengan jantung berdebar, aku mendapati 2 penggaris dan buku. Seketika itu sebuah senyum merekah di wajahku. Senyum yang bercampur aduk antara bahagia, cemas, dan lainnya. Meski begitu aku tetap merahasiakan hal itu dari Tony dan Linda. Aku ingin memberi kejutan pada putri dan menantuku di saat yang tepat nanti. Singkatnya, 9 bulan kemudian, tepat saat aku sudah berada di rumah sakit untuk bersalin, barulah aku mengabarkan hal itu pada putri dan menantuku. Momen kehadiran anggota baru itu pun disambut haru oleh Linda dan Tony.
Mereka bahagia tak terkira, lantaran pada akhirnya, keduanya bisa mewujudkan impian mereka. Terutama Linda, yang sebelumnya sangat membenciku, lantaran mengira aku sudah mengkhianatinya. Dan akhirnya, setelah kepulanganku dari rumah sakit, Linda meminta maaf kepadaku. Ia sangat merasa bersalah karena sudah berprasangka tak baik, bahkan sempat mengabaikan masa kehalimanku. Wajar kok, Lin. Mungkin ibu juga akan seperti itu kalau ibu jadi kamu, kataku saat Linda menemaniku di kamar. Linda hanya mengangguk sambil menangis haru atas ketulusanku. Ia tak bisa berkata-kata. Apalagi sejak hari itu juga, Linda mengambil hak asuh putranya dariku. Sementara keakraban aku dan Tony pun juga berakhir sejak itu. Kami berjanji untuk saling menjaga perasaan Linda dan kembali pada kehidupan normal kami. Tony kembali sebagai menantu yang hormat kepadaku, begitu pula sebaliknya.